Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gevira Arventi Putri dari MK2D. Dan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Argumentasi Hukum karya Philippus M. Hajon dan Tati Srijatmiati. Buku ini merupakan karya penting yang menyediakan panduan komprehensif mengenai cara berpikir dan berargumen dalam konteks hukum. Buku ini tidak hanya penting bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum, tetapi juga bagi siapapun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang cara hukum berfungsi dalam praktik nyata. Dengan pendekatan sistematif dan mendalam, penulis memberikan wawasan yang sangat kaya tentang berbagai aspek argumentasi hukum. Buku argumentasi hukum ini terdiri dari beberapa bab penting yang masing-masingnya membahas aspek-aspek kunci dalam ilmu hukum dan argumentasi. Mari kita mulai dari bab pertama. Di bab pertama ini ada ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Bab ini membahas karakteristik unik ilmu hukum. Penulis menjelaskan bagaimana ilmu hukum menggabungkan analisis normatif dan empiris. Ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami konsep-konsep hukum selanjutnya dan sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami hukum sebagai disiplin ilmu yang unik. Selanjutnya, pada bab kedua membahas tentang logika dan argumentasi hukum. Dalam bab ini, penulis menguraikan konsep dasar logika seperti deduksi dan induksi, serta berbagai kesalahan dalam penalaran. Ini sangat penting untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan sahih. Dalam bab ini benar-benar membantu kita untuk memahami bagaimana cara berpikir yang logis dan terstruktur dalam konteks hukum. Selanjutnya di bab ketiga membahas dasar-dasar dalam argumentasi hukum yang sangat esensial. Dalam bab 3 ini, penulis menguraikan teori argumentasi dari Aristoteles, batas justifikasi deduktif dari Neil McCormick, serta 3 bentuk konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini sangat penting dalam mengatasi kekosongan hukum yang membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan logis. Selanjutnya di bab keempat akan membawa kita ke langkah-langkah praktis dalam pemecahan masalah hukum. Dalam bab 4 ini membahas langkah-langkah analisis hukum mulai dari pengumpulan fakta, klasifikasi permasalahan hukum, identifikasi isu hukum, penemuan hukum, hingga penerapan hukum pada fakta hukum. Ini adalah panduan praktis yang sangat berguna dalam praktik hukum sehari-hari. Dan yang terakhir di bab kelima menyediakan contoh-contoh legal opinion yang beragam. Penulis memberikan contoh-contoh legal opinion yang dapat dijadikan referensi bagi praktis hukum dalam memberikan opini hukum yang tepat dan komprehensif. Sekian review buku dari saya, semoga membantu ya. Terima kasih.